Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nifa Irvana, nomor absen 24 dari kelas 11 MIPA 4, mau menerangkan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sebelum itu saya akan memberikan tips-tips untuk menjaga kesehatan dengan maraknya virus corona, yaitu dengan menjaga kebersihan diri sendiri, yaitu dengan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan kepada benda-benda atau barang yang sering disentuh oleh orang lain. Setelah itu langsung kita lanjut ke materi. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional, dan bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain, dan kita harus menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas, aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia merupakan negara kesatuan menurut Pancasila. Jadi Indonesia adalah negara satu. Indonesia itu satu kesatuan berdasarkan Pancasila. Jadi semua isi kekayaan itu semua milik Indonesia. Tak terkecuali dengan berbeda agama, ada agama Kristen, Hindu, Katolik, Islam, itu diringkas dengan kata-kata Tuhan yang Maha Esa, yang artinya seluas-luasnya. Jadi Tuhan yang berbeda-beda itu dapat disatukan dalam kalimat tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, maka kita harus bersatu agar cita-cita tersebut dapat tercapai, dan mengarahkan, membimbing agar negara Indonesia memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kekayaan yang ada di Indonesia itu harus tersedia secara merata di berbagai wilayah daerah. Contohnya, kalau di wilayah A disediakan beras, maka yang B juga disediakan beras. Jadi merata. Dan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah dengan ciri-ciri khas di daerah tersebut. Jangan meninggalkan ciri khas dari daerah tersebut, karena itu akan merubah daerah tersebut. Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Nomor 3, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peri kehidupan bangsa harus serasi dan sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan dengan kemajuan bangsa, seperti beragam budaya yang dapat menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal bangsa Indonesia dapat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua orang. Yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Dapat disimpulkan bahwa kalau suatu daerah ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Karena bangsa Indonesia itu satu. Apabila ada daerah yang terancam, maka kita akan bantu, dan itu termasuk mengancam bangsa Indonesia. Dan tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Jadi setiap warga negara berhak
mengemukakan haknya untuk membela negaranya. Berikut yang saya sampaikan, apabila ada salah-salah kata maupun saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.